Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Ini kelanjutan dari video saya terkait Ustadz Yahya Waloni. Sebelumnya saya posting terkait Ustadz Yahya Waloni ini di fanspage pribadi saya. Ada yang komen katanya hingga saat ini belum ada orang yang mampu ngalahin Ustadz Yahya Waloni kalau berdebat. Saya kira itu keliru fatal. Setahu saya Ustadz Yahya Waloni itu sering nantangin orang debat, tapi ketika dihubungi untuk debat dia malah maki-maki orang. Saya secara pribadi saja, saya merasa untuk debat dengan Yahya Waloni itu kecil sekali. Bukan berarti saya suka debat. Saya sama sekali tidak suka debat terkait akidah atau keyakinan atau kepercayaan atau iman atau agama. Kenapa? Saya baca di beberapa artikel dan saya juga melihat video dari Habib Quraisy Shihab. Ada satu kejadian pada tahun 500-an yang lampau, di mana ada satu dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad dan kaum Nasrani. Dialog ini bertujuan untuk mempertemukan antara akidah dengan akidah. Dialog tersebut berlangsung selama beberapa hari, tapi tetap tidak menemukan titik temunya. Saya berpikir bahwa dari situlah kemudian Nabi Muhammad berkata, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu menurut analogika saya. Mohon maaf, menurut saya orang yang suka debat, apalagi Ustadz Yahya Waloni ini yang suka nantangin orang debat, ilmunya itu secuil. Orang yang suka debat terkait akidah, menurut saya itu ilmunya secuil. Siapapun orang yang suka berdebat terkait akidah adalah orang yang belum dalam ilmunya. Kalau sekelas Nabi Muhammad saja berdialog dengan kaum Nasrani tidak menemukan titik temunya, apakah Anda merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad? Jawab pertanyaan saya. Kalau Anda itu hebat untuk berdebat terkait agama dan merasa dirimu paling benar dan apa yang kau pahami itu lebih benar, saya kira lebih afdol kalau Anda juga sekaligus mengaku bahwa diri Anda itu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak mengaku bahwa dirimu lebih hebat dari Nabi Muhammad, berarti Anda pendusta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja melakukan dialog dengan kaum Nasrani terkait akidah selama berhari-hari tidak menemukan titik temunya. Apalagi Anda. Itulah dasarnya kenapa saya tidak suka yang namanya debat terkait agama, akidah, keyakinan, kepercayaan. Saya tidak suka dan saya tidak mau. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwa ratusan tahun kemudian ada ulama-ulama dan tua-tua bangsa yang melakukan dialog dan menemukan titik temu. Dan hebatnya itu terjadi di Indonesia. Dan pelakunya adalah para ulama dan tua-tua bangsa Indonesia yang menemukan satu solusi yang menjadi titik temu antara akidah dengan akidah, keyakinan dengan keyakinan, agama dan agama yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hebatnya Indonesia, itulah hebatnya para ulama Indonesia, itulah hebatnya tua-tua bangsa Indonesia. Dan Indonesia itu sudah hebat dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Indonesia itu sudah hebat dengan Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sudah 70-an tahun berdiri hebat dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Untuk apa kita berdebat soal agama? Sudah dipertemukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak ada gunanya kita berdebat soal agama. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi kita adalah satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan agama yang Maha Esa, atau akidah yang Maha Esa, atau keyakinan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, meskipun keyakinan yang ada di Indonesia berbeda-beda, tetapi Tuhan sesungguhnya hanyalah satu. Fix, selesai. Antara akidah dengan akidah sudah dipertemukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya Krisyanto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam NKRI. Merdeka!